Baik, terkait dengan syafaat, sebetulnya ada dua hal gitu ya. Kalau berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, redaksinya kurang lebih as-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil abdi yaumal qiyamah. As-siyam itu artinya puasa, yang kedua Al-Quran tentu adalah Al-Quran. Jadi kalau alternatifnya, kalau enggak Al-Quran, yaitu puasa. Dan ini ternyata memiliki korelasi gitu ya, antara Al-Quran dengan puasa. Dan ini lagi-lagi menggaransi kita ketika kita berpuasa, apalagi kita puasanya puasa Ramadan gitu ya. Kemudian Al-Quran, apalagi kita menjalankan 3 langkah dalam Al-Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, memahami, dan mengamalkan, maka kita akan lagi-lagi digaransi oleh Nabi untuk masuk surga. Hadis yang kedua juga menyebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi gitu ya. Secara tekstual, bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan mendatangi kita atau memberi tanda kepada kita ketika hari kiamat kelak dan akan menolong kita gitu. Perkara kiamat itu sebetulnya kan adalah hal yang sangat metafisika gitu ya. Otak manusia itu mungkin gak sampai gitu ya. Akan sulit bagi kita untuk menggambarkan bagaimana kiamat itu terjadi, termasuk penghitungan, termasuk berdirinya kita di padang mahsyar gitu ya. Nah, sesuatu yang tidak sampai akal kita, akal manusia, itu biasanya kita membutuhkan bisikan-bisikan dari agama gitu ya, berupa Al-Quran dan hadis, atau dalam bahasa agama itu dikenal dengan as-sam'iyat gitu ya. Maka kemudian di beberapa keterangan ya, termasuk 2 hadis Nabi tadi itu spesifik sebetulnya yang dapat menolong kita, menolong manusia, salah satunya adalah Al-Quran dan puasa gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah mana nih yang lebih utama? Hemat saya kedua-duanya itu adalah utama gitu ya. Ya kalau kita mau mendapat pertolongan, berpuasalah kita gitu ya. Kalau di bulan Ramadan ya puasa Ramadan gitu ya. Kalau pasca Ramadan kita tetap konsisten gitu, tetap puasa walaupun nanti namanya berbeda, dengan puasa Senin Kamis, dengan puasa Syawal, dengan puasa Ayyamul Bid. Yang penting puasa gitu. Atau misalnya dengan Al-Qur'annya gitu. Terserah nanti misalnya pola interaksinya bagaimana. Misalnya seperti yang tadi dijelaskan, misalnya nanti polanya mungkin tidak secara intens sebagaimana di bulan Ramadan gitu ya. Dengan catatan tidak meninggalkan sama sekali Al-Qur'annya ya. Minimal kita 1 hari misalnya 1 halaman kita baca, atau minimal 1 hari 1 ayat saja. Nah, itu kita masih dalam kategori membaca Al-Qur'an. Kita masih berinteraksi dengan Al-Qur'an gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah mana nih yang lebih utama? Yang lebih utama secara tekstual adalah puasa dengan Al-Qur'an gitu ya. Dan lagi-lagi ini adalah hak prerogatif Allah gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, insya Allah kedepannya itu enak sekali. Kenapa ya? Karena itu terserah Allah. Kan jawabannya kan hak prerogatif Allah gitu. Masa iya gitu ya? Kita sudah dekat dengan Allah, tapi kita kemudian dilemparkan ke neraka, sepertinya nggak masuk akal juga gitu ya. Ya kalau kita analogikan misalnya kita dekat dengan seseorang gitu ya, dengan pejabat lah katakanlah ya. Masa iya pejabat itu nggak memperhatikan kita gitu, nggak, kurang lebih seperti itu gitu. Allah kalau ketika kita sudah dekat dengan Allah gitu, jadi hak-hak prerogatif yang dimiliki Allah tentu kita akan mendapatkan keutamaan gitu. Kita akan diprioritaskan gitu ya. Berbeda mungkin kita ya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Oleh karena itu di dalam beberapa hadis qudsi gitu ya, ketika kita sudah dekat dengan Allah, teksnya itu kalau tidak salah itu berbunyi seperti ini: wa ma taqarraba ilayya bi syai'in
ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi gitu ya. Aku lebih mencintai hambaku yang mendekat kepadaku ya, daripada kewajiban-kewajiban yang sudah ia lakukan gitu. Jadi manusia itu, umat Islam itu kan diwajibkan sholat misalnya. Itu memang Allah suka gitu, hamba yang melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan haji gitu. Tapi ada hamba yang lebih disukai oleh Allah. Siapa? Yaitu yang mendekat kepadanya, yang dekat sekali dengan Allah. Maka iktikaf kita gitu ya, ritual kita itu sebetulnya adalah taqarrub ila ma'rifatullah gitu ya. Kita dengan Allah itu sudah enggak berjarak lagi gitu ya. Sudah sangat dekat sekali. Oleh karena itu lagi-lagi kalau pertanyaannya adalah mana nih yang lebih diutamakan untuk kita mendapatkan syafaat atau penolong di hari kiamat kelak gitu ya. Hemat saya secara tekstual Al-Quran dengan puasa itu bisa menjadi penolong kita semua dan diselamatkan, bahkan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah seperti yang dijanjikan dalam surat Az-Zariyat tadi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Alhamdulillah.